Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait hasil dari tugas responsi praktikum mata kuliah metode numerik 1. Pada tugas ini, kami mengambil sebuah judul kasus yaitu terkait pengaruh dari pengambilan nilai H yang terlalu kecil terhadap hasil aproksimasi derivatif kedua. Sebelumnya, mata kuliah metode numerik 1 ini diampu oleh Bapak Dr. Julan Hernadi MSI dan Mas Ceriawan SSI. Dan untuk anggota dari kelompok 6 terdiri dari Erniati, Cynthia Yulitasari, dan Eka Marwati. Untuk rumusan masalah yang kami ambil untuk memperoleh kesimpulan dari judul kasus ini yaitu apakah nilai H yang semakin kecil menghasilkan aproksimasi derivatif kedua yang semakin akurat. Dengan studi kasus di sini kami mengambil fungsi f di x sama dengan arctan x dengan x0-nya sama dengan akar 2. Sebelum kita praktek ke penyelesaian menggunakan MATLAB, kita review terlebih dahulu mengenai materi aproksimasi derivatif, yang mana pada materi inilah yang menjadi dasar untuk membuat codingan M-file kasus ini pada MATLAB. Untuk aproksimasi derivatif ini bisa diperoleh dari definisi derivatif secara formal. Kita peroleh persamaan derivatif fungsi f di titik x0-nya ini adalah fungsi f aksen di x0 sama dengan limit h mendekati 0 dari fungsi f di x0 plus h dikurangi fungsi f di x0 dibagi h. Dari skema tersebut diperoleh aproksimasi derivatif yang melalui formula f aksen di x0 diaproksimasi oleh fungsi f di x0 plus h dikurangi fungsi f di x0 dibagi h. Karena limit, kita kan limit itu mencari nilai yang paling mendekati. Di sini limitnya mendekati 0, maka kita mengambil nilai H yang cukup kecil. Kemudian aproksimasi derivatif pertama ini kita asumsikan fungsi f yang terdiferensial pada semua tingkat, yang mana fungsi f ini dapat kita sajikan dalam bentuk deret Taylor fungsi fx. Ini untuk persamaan fungsi fx deret Taylor. Dari deret fungsi tersebut, kita ambil nilai x-nya ini sama dengan x0 plus h. Maka kita bisa peroleh nilai h-nya ini sama dengan x min x0. Maka kita peroleh persamaan 1, yaitu fungsi f di x0 plus h. Kemudian kita ambil nilai x yang kedua, yaitu x-nya ini sama dengan x0 min h. Maka kita peroleh nilai min h-nya ini sama dengan x min x0. Kemudian kita peroleh bentuk persamaan kedua, yaitu di fungsi f x0 min h. Kita jumlahkan kedua persamaan tersebut, maka kita peroleh formula aproksimasi derivatif pertama, yaitu f aksen di x0-nya ini sama dengan fungsi f di x0 plus h dikurangi fungsi f di x0 min h dibagi 2h ditambah OH kuadrat. Dari persamaan aproksimasi derivatif pertama tadi, kita bisa peroleh formula-formula dari aproksimasi derivatif pertama. Yang pertama yaitu formula selisih maju, yang kedua yaitu formula selisih mundur, dan yang terakhir yaitu formula selisih terpusat. Formula selisih maju dan selisih mundur sering disebut sebagai formula 2 titik, karena hanya ada 2 titik yang akan digunakan untuk membangun formula, yaitu nilai x0 untuk selisih maju nilai x0 dan x0 plus h, sedangkan untuk selisih mundur nilai x0 dan x0 min h. Sedangkan untuk selisih terpusat ini termasuk ke dalam formula 3 titik, karena yang digunakan untuk membangun formula ini ada 3 titik, yaitu x0 min h, x0, dan x0 plus h. Walaupun di dalam formula selisih terpusat ini hanya muncul 2 titik, yaitu x0 plus h dan x0 min h, karena x0-nya ini berada pada pusat interval dari x0 min h sampai dengan x0 plus h, sehingga formula ini disebutlah sebagai formula selisih terpusat. Kemudian, untuk aproksimasi derivatif kedua ini
ini sama menggunakan ekspansi deret Taylor di sekitar X, yang kemudian dievaluasi di titik x0 plus h dan x0 min h. Maka kita peroleh dua fungsi f di x0 plus h dan fungsi f di x0 min h. Kemudian kita jumlahkan kedua titik tersebut, kedua fungsi tersebut, maka kita bisa peroleh fungsi derivatif kedua di x0 ini sama dengan 1 per h kali f x0 min h dikurangi 2fx0 ditambah fx0 plus h dikurangi h kuadrat per 24 kali f pangkat 4 z1 ditambah f pangkat 4 z min 1. Berdasarkan teorema nilai antara, terdapat z di antara z0 dan z min 1, sehingga kita bisa peroleh fungsi f pangkat 4 di z-nya ini sama dengan setengah kali fungsi f pangkat 4 z1 ditambah fungsi pangkat 4 z min 1. Maka kita bisa diperoleh aproksimasi derivatif kedua, yaitu fungsi f derivatif kedua di x0-nya ini sama dengan 1 per h kuadrat kali f x0 min h dikurangi 2 kali fx0 ditambah fx0 plus h dikurangi h kuadrat per 12 dikalikan f pangkat 4 z ini. Berdasarkan teorema nilai antara tadi, akan ada z di mana z itu berada di dalam interval x0 min h sampai dengan x0 plus h, sehingga berlakulah aproksimasi. Dan persamaan aproksimasi derivatif kedua inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan kasus pada responsi kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma metode aproksimasi derivatif kedua. Kode M-file ini akan mengaproksimasi f double aksen akar 2 dengan M menyatakan banyak hal yang akan diuji cobakan. Pada baris kedua, kita akan menentukan H yang pertama sama dengan 1. Kemudian inisialisasi X0 sebagai A yang bernilai akar 2. F1 adalah perintah untuk menghitung nilai dari fx0. Kemudian baris berikutnya adalah menyiapkan vektor kosong berukuran M untuk meletakkan hasil perhitungan H dan R. Fungsi for akan dilakukan sebanyak K sama dengan 1 sampai M. F2 adalah perintah untuk menghitung nilai dari fx0 plus H. Selanjutnya, F3 adalah perintah untuk menghitung nilai dari fx0 min H. D dan RK merupakan perintah untuk menghitung nilai aproksimasi derivatif kedua, yaitu 1 per H kuadrat dikali fx0 min H dikurangi 2 kali fx0 ditambah fx0 plus H dengan nilai HK plus 1 sebesar HK per 2. Karena f double aksen X sama dengan min 2x per 1 plus x kuadrat pangkat 2, maka nilai eksak derivatifnya adalah min 2 akar 2 per 9. Kemudian pendefinisian Galat, seperti pada baris ke-15, kita akan mencari nilai mutlak dari hasil aproksimasi dikurangi dengan nilai eksak. Keluaran dari M-file ini berupa matriks berukuran M kali 4 dengan banyak baris M. Kolom K menyatakan urutan, H menyatakan ukuran langkah, R menyatakan hasil aproksimasi, dan R menyatakan error atau galat. Kemudian pada baris terakhir merupakan pendefinisian fungsi yang akan kita hitung, yaitu fx sama dengan arcus tangen x. Akan kita lihat bagaimana ketika fungsi M-file ini dijalankan. Kita ketikkan pada command window persis seperti pada M-file, kemudian masukkan M sama dengan 53, yang artinya kita akan menguji coba H sebanyak 53. Akan diperoleh hasil seperti ini. Kolom pertama menyatakan K, kolom kedua menyatakan H, kolom ketiga menyatakan hasil aproksimasi, dan kolom terakhir menyatakan error atau galat. Dapat dilihat di sini bahwa semakin kecil H, error yang dihasilkan akan semakin besar.
Dan mulai pada langkah ke-28 sampai ke-53, hasil aproksimasi yang diperoleh adalah 0. Selanjutnya yaitu tabel nilai H, hasil aproksimasi, dan galat. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa mulai K sama dengan 14 dan seterusnya terjadi peningkatan galat. Padahal secara teoritis seharusnya semakin lama semakin kecil. Hal ini disebabkan karena terdapat rounding error dalam melakukan operasi aritmatika. Akurasi terbaik dicapai pada K sama dengan 13, yaitu teliti sampai 8 digit desimal. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengambilan nilai H yang semakin kecil tidak menghasilkan aproksimasi derivatif kedua yang akurat, karena semakin kecil nilai H, terdapat kenaikan galat yang menunjukkan bahwa hasil aproksimasi semakin tidak akurat. Sekian penjelasan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.